Berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk, haleluya, selamat pagi semuanya, shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Yang bawah kabarnya bagaimana? Kasih tepuk tangan dong yang meriah. Yang atas kabarnya bagaimana? Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang di rumah bagaimana kabarnya? Wah, pasti saya dengar suaranya ya. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Baik, hari ini kita bersyukur di minggu yang keempat kita masih belajar tentang trust ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, ada Pastor Johnny minggu lalu, ada Ibu Gembala yang menyampaikan di minggu yang kedua, dan hari ini saya mengambil sebuah judul, sebuah pilihan yang berat dari beberapa judul yang sudah saya siapkan. Ya, judul yang saya ambil hari ini adalah berserah sepenuhnya. Katakan sama-sama, berserah sepenuhnya. Bukan hal yang mudah, saudara. Saya katakan sekali lagi, berserah sepenuhnya itu bukan hal yang mudah. Itu sebabnya kalau hari ini saudara dan saya hidup, bernafas, saya mau katakan, semua karena kasih Tuhan. Amin. Ya, semua karena kasih Tuhan. Kalau hari ini kita hidup, kita bernafas, kita masih bisa mengecap yang baik. Kita masih mendapati keluarga kita dalam keadaan yang sehat. Itu semua semata-mata karena kasihnya Tuhan yang besar. Tanggung jawab Tuhan yang besar kepada kita. Saya mau katakan, kenapa saya katakan tanggung jawab Tuhan besar? Ya, Dia yang memilih saudara. Dia yang sudah memilih saudara sebelum dunia dijadikan, itu kata firman. Dia memilih saudara, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Aku akan menggendongmu sampai putih rambutmu. Siapa yang sudah rambutnya putih hari ini? Banyak. Aku sengaja nggak nyemir rambut, saudara ya. Supaya warna rambut saya sampai dengan sisi yang warnanya putih, saudara ya. Jadi kalau saya gendong sisi gitu, kalau difoto dari samping gitu, kok mirip ya sama sisi begitu ya. Karena putih semua rambut. Jadi rambut putih pasti bersyukur, katakan amin. Jadi kalau rambut putih jangan dihitamkan, saudara ya. Nanti Tuhan gak gendong-gendong loh, saudara ya. Kan Tuhan berkata begini, aku akan menggendongmu sampai putih rambutmu. Berarti yang hitam-hitam belum digendong Tuhan karena kau masih kuat ya. Tapi yang sudah putih-putih, oma, opa di sini yang ada di tempat ini, kalau rambutmu putih, berarti bersiaplah Tuhan menggendong kamu. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Dia yang memilih saudara berkata, aku akan menggendongmu. Dia yang memilih saudara, dia berkata, aku akan menyertai. Itu sebabnya kalau hari ini saudara dan saya ada, sebagaimana hari ini ada, itu semua karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Pahami dulu di sini. Nah itu sebabnya berbicara tentang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang saya katakan tadi itu bukan hal yang mudah. Arti berserah sepenuhnya itu adalah gak mikir, gak bingung, gak takut. Ayo sama-sama katakan tiga ini. Berserah sepenuhnya itu apa? Gak mikir, gak bingung, gak takut. Selesai. Sudah. Siapa yang masih mikir? Siapa yang masih bingung hari ini? Siapa yang masih takut hari ini? Berarti engkau belum serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara berserah sepenuhnya memiliki arti menyerahkan semuanya kepada pribadi yang dapat dipercayai. Ketika engkau ketemu dengan pribadi yang dapat dipercayai, maka engkau harusnya bisa mempercayai dia. Menyerahkan sepenuhnya. Satu kali kemarin di hari Sabtu yang ikut morning worship and sharing, saya cerita saudara ya, saya masih ingat satu kali ya, karena mobil saya ini nggak bisa masuk ke jalan itu saudara ya, karena saya bawa jeep saya nggak bisa masuk saudara ya, maka saya terpaksa numpang di mobil sahabat saya saudara ya. Ya kami memang iring-iringan begitu kan, ya jadi karena mobil saya gede jadi saya nggak bisa masuk ke jalan itu, mobil teman saya bisa. Jadi saya sama istri numpang di mobilnya, dia yang agak kecil saudara. Karena saya numpang berarti kan saya nggak mungkin duduk di depan dong, sekalipun saya senior tapi saya tetap duduk di belakang. Teman saya sempat sungkan karena mobil itu juga pemberian saya saudara ya, dia sungkan begitu.
Udah, saya di belakang aja sama istri. Lalu istrinya yang tadinya duduk di depan, tetap di depan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Baru belok di gang itu, saudara. Istrinya itu langsung gini, papa, batu, bolongan, papa. Jadi sepanjang jalan cuma 3 kilometer tuh, bojone rawame, saudara itu. Saya mau kasih gambar kepada saudara, kenapa ada seorang istri disupiri suaminya, tapi sepanjang jalan itu kayak nggak percaya begitu. Siapa yang suka kayak begini? Kalau Anda disupiri, Anda pinter nyupir ya, lalu disupiri melok ngerim, saudara. Melok ngerim, terus gocean begitu ya. Seperti kayak di TikTok itu loh, ya ketika istri nyopir suaminya pakai helm, saudara. Terus gocean rapet. Siapa yang suka kayak begini? Padahal dia pasanganmu loh, saudara. Saya mau katakan, kalau saudara dan saya sepanjang hidup ini cerewet. Tuhan katanya loh, katanya kok memberkati. Kenapa kok belum? Tuhan, ini loh sudah tanggal sekian loh. Tuhan. Kalau saudara dalam hidup ini isinya cuma bingung, takut, kakian mikir. Padahal Tuhan yang memilih saudara, Tuhan yang membawamu menjadi milik kepunyaannya, yang sudah memilih saudara sebelum dunia dijadikan, yang berjanji akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman, bahkan dia akan menggendongmu sampai putih rambutmu. Masa kau gak percaya sama dia? Amin. Jangan tidak percaya. Itu sebabnya berserah sepenuhnya punya arti menyerahkan semuanya. Apa semuanya yang harus kita serahkan? Ya masa depan kita, rencana kita, pikiran kita, semua planning kita. Serahkan kepada Tuhan Yesus yang memiliki hidupmu. Serahkan kepada Dia yang memiliki hidupmu. Sebab Yesus adalah pribadi yang dapat dipercayai. Dia adalah pribadi di mana Dia adalah Allah pencipta alam semesta, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dialah Allah Alfa Omega. Amin. Saya ulang-ulang ini, Allah Alfa Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Allah saudara tahu bagaimana akhir hidup saudara dari sekarang. Amin, saudara. Anda jangan berpikir begini, kalau hari ini keadaanku buruk, oh berarti ke depan masa depanku buruk. Itu kalau engkau di luar Tuhan. Tapi kalau engkau hari ini ada di dalam Tuhan, mempercayai Tuhan, menyerahkan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan, percayalah. Seperti yang Tuhan lihat di masa depanmu, Dia berkata, aku memberikan masa depan yang penuh harapan, itu benar-benar akan terjadi. Percaya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Saya sampaikan ini saudara, mari kita buka Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Saya ingin membahas ayat ini karena saya belum membahas ayat ini saudara. Ibu Gembala sudah bahas minggu kedua. Kemarin Pastor Johnny juga sudah membahas. Saya mau bahas dari sisi yang berbeda. Izinkan saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi mempercayai Tuhan harus dengan segenap hati. Engkau tidak boleh mempercayai Tuhan setengah hati. Ya kalau mempercayai orang yang nyetiri saudara setengah hati ya tadi itu jadinya cerewet melulu di tengah jalan saudara. Saya hanya kalau disetiri Joshua saja banyak bicara. Tapi sekarang saya enggak. Joshua nyetir saya diem. Saya cuma perhatikan begini. Pertama saya lihat matanya dulu. Kalau saya disupiri orang, saya nggak lihat jalannya saudara. Saya lihat dari cara dia bawa setirnya itu, terus kakinya, oh ya udah bener, udah saya duduk saudara. Itu aja editing saya tentang seseorang, kalau saya naik mobilnya seseorang. Saya lihat Gary udah pinter, cuma kemarin dia parkir nyenggol. Jadi nilainya kurang 1 saudara itu. Anak-anak itu kalau bawa mobil pulang, saya pasti kelilingi. Termasuk mobil gereja kalau habis dipinjem, itu saya kelilingi loh saudara.
Oh kemarin nggak ada, sekarang ada, puji Tuhan. Drivernya kurang pinter ini berarti. Dari situ saya bisa tahu. Termasuk motor. Makanya nggak ada barang-barang saya itu yang rusak, saudara. Karena saya orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dipercaya apapun pasti terawat. Nggak ada barang milik saya yang rusak. Karena saya jadi orang yang dapat dipercaya sama Tuhan. Ketika barang itu saya berikan kepada orang lain pun dalam keadaan yang baik. Belum tentu barang ini diterima dalam keadaan yang baik oleh dia. Tapi kalau waktu saya berikan, pasti dalam keadaan yang baik. Karena saya dapat dipercaya oleh Tuhan. Nah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dari ayat yang kita baca ini kita melihat bahwa kalau saudara mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, kalau saudara mempercayai Tuhan, yang Tuhan mau begini, segenap hati kata ayat ini. Lalu kemudian apa? Segenap pengertian. Pengertian itu termasuk kepandaian, intelektual, pengalaman. Jadi kalau saudara mempercayai Tuhan, sekalipun engkau sudah pernah tahu caranya, sekalipun engkau sudah tahu jalannya, izinkan Tuhan yang mengambil alih. Itu jauh lebih indah. Bahkan dikatakan mengakui dia dalam segala lakumu. Artinya apa? Engkau selalu melibatkan dia dalam segala keputusanmu. Ayat ini mengatakan kalau engkau mempercayai Tuhan dengan 3 hal tadi, segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwamu, segenap perbuatanmu, maka dikatakan ia akan meluruskan jalanmu. Pada waktu saya baca kata meluruskan jalanmu begini. Sekalipun engkau diramalkan orang buruk, dirancangkan orang buruk, dibuat buruk oleh orang lain, Tuhan sanggup membuatnya menjadi kebaikan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Sebelum saya khotbah di tempat ini tadi, saya di kantor. Saya sempat buka saudara ya. Weton saya 13 Maret 72. Semua ramalan tentang 13 Maret 72. Anda bisa cek di Google kok. Tanggal lahir saudara, tahun lahir saudara. Nanti keluar ramalannya. Saya dibuat ketawa saudara. Karena tidak ada ramalan yang baik tentang tanggal itu saudara. Tapi kok beda kehidupan saya dengan ramalan itu. Itu artinya apa? Tuhan yang kita percayai benar-benar memegang kendali hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu sebabnya jangan gerakkan dirimu dengan ramalan-ramalan. Oh ini wetone iki wetone iki gak iso jodoh nduk. Kowe engko nek rabi ambek dheke iso tukaran terus. Lalu kita batal. Berapa banyak yang kayak begini? Siomu iku singo. Sione pacarmu, ini pacarnya laki saudara. Pacarmu iki sione iku babi. Ojo nduk. Singo ambek babi gak iso ketemu nduk. Engko bojomu engko ning omah tok ngrok, gak gelem kerja. Tapi rupanya si anaknya pinter saudara ya. Loh gak apa-apa, kan luwih larang babi. Didol. Saudara, berapa banyak kita masih hitung-hitungan kayak begitu. Kalau saudara mau pilih pasangan untuk anakmu, ini tipsnya, 1, takut akan Tuhan. Tuh, amenil didik toh. Gak percaya. Ojo golek sing soge. Nek ketemu sing soge takut Tuhan, oh, puji Tuhan, syukur. Tapi nek gak ono, golek sing takut akan Tuhan. Karena Alkitab sudah bilang takut akan Tuhan itu dicintai Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan dicintai Tuhan. Apa aja yang dikerjakan pasti dibuat berhasil. Amin. Aku ditolak 4 wanita gara-gara melarat. Ya tantri itu yang nerima saya apa adanya. Dulu pada waktu dia masih SMA,
Kan papanya ini kan dari Akabri, ini ngomong mumpung istri saya masih di rumah bungkusin nasi saudara itu. Bungkusin nasi buat para volunteers. Kalau saya datang ke sana saudara, rodok sungkan. Sing teko iku taruna-taruna kabeh saudara ya. Yang menjanjikan masa depan. Ada dokter yang sudah praktek saudara. Lah aku, pelayan Tuhan. Kegiatan hari-hari melayani Tuhan, sik kuliah gurung lulus saudara ya. Numpak sepeda motor warisannya Pak Dehari, Pak Di Bambang. Siapa lagi mas? Pokoknya motorku ini welek saudara, koklok saudara ya. 2 tak, asapnya itu nggak keluar di knalpot tapi di blok mesin. Anda bisa bayangkan. Jadi ini aku naik motorku kayak kobongan. Dan yang stopan mandek, mesin tak pateni daripada aku sing mati. Wah, sampai munggah itu. Aku sing mati itu. Tapi saya bersyukur Tantri pilih saya dan saya selalu janjikan begini. Kalau kamu nanti menikah sama saya, jangan lihat saya sekarang ya. Lihat saya 5 tahun ke depan. Gombal didik tapi dengan iman saudara itu. Kenapa saya berani katakan 5 tahun ke depan? Karena saya percaya bahwa Tuhan yang memilih saya, Tuhan yang memegang kehidupan saya, Dia yang menjanjikan akan meluruskan jalan. Kalau saya berserah kepadanya. Amin. Jadilah pribadi-pribadi yang berserah penuh kepada Tuhan. Maka jalanmu akan dibuat lurus. Percaya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu sebabnya percaya kepada Tuhan cukup 1 kali. Jadi percaya kepada Tuhan itu cukup 1 kali. Yesus adalah Tuhan. Nggak usah kau yakinkan saya, Pak, aku sungguh-sungguh percaya loh sama Tuhan. Percaya sama Tuhan itu cukup 1 kali. Tapi mempercayakan hidup kepada Tuhan itu harus terus menerus. Mengerti, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Anda nggak bisa mempercayakan hidup kepada Tuhan cuma sekali, nggak bisa. Itu harus kau bangun dari waktu ke waktu. Percaya cukup 1 kali. Nggak usah kau tanya, nggak usah kau cukup dibuktikan dengan apa. Hidupmu yang terhubung dengan Tuhan dan makin karib dengan Dia. Itu sudah menunjukkan bahwa engkau mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya seringkali ketemu dengan orang-orang yang berkata, oh Filipus dulu aku itu melayani Tuhan, kon kalah. Dulu ke desa-desa, aku pelayanan dulu. Pertanyaannya, saiki, sekarang, halo, ini penting saudara. Dulu itu enggak penting, yang penting sekarang apakah engkau masih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Dulu enggak penting. Dulu kita mungkin masih lemah, mungkin dulu masih kita belum mengenal. Tapi sekarang harusnya makin kesini dari tahun ke tahun, hubunganmu dengan Tuhan itu harusnya makin baik. Mengerti, katakan amin. Mempercayai Tuhan adalah mempercayakan hidup kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap perbuatan. Kenapa harus dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan? Karena kita tahu hati, pikiran adalah pusat pengendali hidup. Orang yang tidak menyerahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan, itu belum berserah penuh kepada Tuhan. Biasanya masih suka melawan dalam hidup ini. Tuhan kok lambat ya Tuhan? Tuhan kok begini ya Tuhan? Tapi kalau seorang yang hati dan pikirannya yang menjadi pusat pengembali hidupnya itu diserahkan kepada Tuhan, dia akan lebih tenang. Dan saya belajar, hari-hari ini saya sedang belajar saudara. Hari-hari ini saya sedang belajar. Bagaimana menyerahkan hati dan pikiran saya. Semua cara berpikir saya, semua konsep-konsep saya, wes sekarang tak serahkan sama Tuhan. Aku belajar diam, aku belajar menunggu, aku belajar. Saya percaya sekalipun sedikit terlambat,
mungkin ada sesuatu yang Tuhan sedang ajar untuk saya. Sekalipun terlambat, sekalipun kelihatannya kok mundur, saya nggak akan pernah menyerah. Saya akan tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, saya nggak mau melawan. Anda lihat bagaimana Abraham itu dilatih oleh Tuhan. Abraham, aku akan berikan kepadamu keturunan. Umur Abraham sudah tua. Rupanya hal ini membuat Abraham berpikir dengan caranya. Aku sudah tua, katanya mau dikasih keturunan. Lalu dia lihat Hagar yang masih muda. Oh, kayaknya dengan Hagar ini saya akan punya keturunan. Anda lihat, apakah Abraham menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Enggak. Dia masih mengendalikan hati dan pikirannya. Sehingga apa yang terjadi? Harusnya kalau seandainya Abraham tidak mengambil Hagar, dengar baik-baik. Tentu tidak akan ada masalah hari ini. Tapi karena Abraham mengambil Hagar, bukan hanya masalah hari ini, tetapi Abraham bermasalah dengan Tuhan. Jawaban Tuhan harus mundur 13 tahun. Bayangin. Pada waktu 13 tahun, dia tidak menyerahkan hati pikirannya kepada Tuhan yang memilih dia. Apa yang terjadi saudara? Abraham merasa hampa. Kok hidupku begini-begini saja ya? Tapi ketika Abraham mengerti bahwa yang dimau bukan Hagar, tetapi Sarah yang akan melahirkan keturunan, dia bertobat, dia serahkan hati pikirannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Keadaannya kembali membaik, keadaannya kembali menjadi baik. Ini yang terjadi. Itu sebabnya mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Seorang yang menyerahkan hati dan pikirannya yang menjadi pengendali hidupnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Serahkan segala kekhawatiranmu. Saya mau nanya, kekhawatiran itu di mana? Pikiran. Kekhawatiran itu bukan di hati, di pikiran. Amin. Besok makan apa? Besok bagaimana? Itu di pikiran semua. Makanya berhenti menggunakan pikiranmu. Kalau kau terus menyerap menggunakan pikiranmu, pikiranmu akan disusupi dengan segala macam ketakutan. Tapi Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan pikiranmu, serahkan kendali hidupmu. Maka ia akan memelihara kamu. Percaya, kasih tepuk tangan lagi yang meriah bagi Tuhan. Amsal 16 ayat yang ketiga, Alkitab mengatakan begini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Pada waktu saya baca ayat ini, saya mencoba untuk mengoreksi diri saya. Apakah semua plan dalam hidup saya, apakah semua rencana dalam hidup saya serahkan kepada Tuhan. Saya cuma mau menyerahkan seluruh perbuatan saya, termasuk rancangan saya. Rancangan rencana pribadi saya kepada Tuhan. Saya percaya kalau saya serahkan semuanya kepada Tuhan, saya mempercayai Tuhan yang memegang kendali hidup saya. Maka seperti Amsal 16 ayat 3 yang ditulis oleh Salomo, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Kalau kita pikirin sendiri nggak akan terjadi, nggak akan selesai. Tapi kalau kita serahkan. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kita menyerahkan? Bagaimana kita bisa mempercayakan atau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Jawabannya cuma satu, bergaul dengan Tuhan dan bangun hubungan dengan Dia. Saudara tidak akan berani menyerahkan kalau saudara tidak percaya kepada pribadi yang akan kau percayai. Nah, untuk engkau bisa menyerahkan, untuk bisa kau mempercayai kepadanya, engkau harus kenal betul pribadi itu. Makanya bergaul dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, itu penting. Katakan penting. Mari kita cek seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Anda dekat dengan saya, Anda nggak akan salah ngerti dengan saya.
Saya masih ingat saya khotbah. Orang yang mengenal seseorang dengan sangat baik itu akan mengurangi ruang error di dalamnya. Tapi kalau orang tidak kenal dekat, katanya, maka akan jadi salah paham seperti Ayub. Ayub berulang-ulang berkata, katanya, kalau dulu aku mengenal dari kata orang, sekarang aku sendiri mengenal engkau muka dengan muka. Itu kata firman-Nya. Artinya apa? Ayub punya hubungan, Ayub bergaul dengan Tuhan. Itu sebabnya akhirnya Ayub berani menyerahkan masa depannya, menyerahkan hidupnya. Sehingga dia berkata dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Berikan tepuk tangan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ketika kau serahkan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Di sharing saya minggu pertama, ketika saya sedang capek, lalu saya panggil Mbok Pijet, saudara ya, datang ke rumah. Karena ada yang kasih kabar bahwa, oh ini Mbok ini enak kalau mijet begitu. Sebelum mijet, dia tanya-tanya. Waduh, kok lemu yo? Cari ini ngono suratnya. Yang lemu saudara itu. Lalu kemudian dia mulai berdoa. Berdoa dengan caranya. Sebelum mijet tuh dia ambil minyak lalu. Dan bagus, tulungono aku, arpe mijet pak ini. Gitu loh. Waktu dia ngomong dan bagus, aku kaget saudara. Mak, kok nyeluk dan bagus sih kira? Lu nyeluk prewangan iki. Lalu mijet mulai teko sikil saudara. Saya kan membalik gini, mulai kok pijet. Di sini begini. Oh, Pak Edi, anak sampean saiki umur 10 yo. 10 tahun sing paling gede. Iya. Sing dinding foto, iku. Oh iya. 3 tahun maneh kon kok menghadapi masalah sing gawat deh. Saudara. Waktu dia ngomong gini, jadi umur 13 tahun Gary, aku nanti akan ketemu dengan masalah besar. Saudara, kata-katanya kan sederhana ya. 3 tahun lagi. Iku nempel yang di kepala saya nempel saudara itu. Jadi Gary ulang tahun yang ke-11, wah ini kurang 2 tahun mana ini. Gary ulang tahun 12, wah kurang setahun mana ini. Deg. Anda dengar, aku pendeta loh saudara. Tapi kata-kata itu mengikat saya. Lalu Gary ulang tahun 13 ceria, aku gak ceria. Karena apa? Sesuk mulai penderitaan itu akan terjadi. Tapi Anda tahu, 1 malam sebelum Gary ulang tahun, saya berkata, aku percaya tentang masa depanku. Aku tidak percaya dengan perkataan manusia, tapi perkataan firman. Tapi itu tidak mudah loh saudara. Setiap hari setelah ulang tahun, saya patahkan semua pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Saya ucapkan masa depan penuh harapan, masa depanku baik, hidupku baik, keluargaku baik, masa depanku baik. Saya ucapkan itu. Tapi itu tidak mudah. Itu sebabnya membangun hubungan dengan Tuhan tidak bisa dengan cara yang instan. Makanya tadi saya bilang kepada saudara, percaya itu 1 kali tapi mempercayakan itu seumur hidup. Dengan cara apa? Saudara bangun hubungan yang makin karib dengan Tuhan. Jangan dipikir kalau engkau ikut doa puasa semuanya akan selesai. Oh berarti hubunganku sudah baik dengan Tuhan. Oh kalau saya ikut retreat ya, oh pasti aku akan jadi lebih baik. Oh kalau saya ikut seminar, ingat. Hubungan yang karib tidak dibangun dengan cara yang instan. Tapi bagaimana cara membangun hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita bisa mempercayakan kepada Tuhan? Jawabannya adalah hubungan dibangun lewat ibadah. Slide berikutnya. Hubungan hanya bisa dibangun lewat ibadah. Roh, jiwa, dan tubuh itu harus menyatu dengan Tuhan.
Ketika roh, jiwa, dan tubuh itu menyatu dengan Tuhan, maka engkau bisa mengenal Tuhan dengan lebih dekat, engkau bisa tahu jalan pikirannya, engkau bisa menyerahkan semuanya. Bahwa Tuhan yang memilih saudara itu pasti akan menggenapi semua apa yang dikatakan dalam firman. Itu sebabnya bagaimana membangun hubungan lewat ibadah secara roh. Anda bisa mulai dengan doa, pujian, dan penyembahan. Ini ibadah. Jadi di rumah, di setiap kesempatan, milikilah jam-jam doa. Milikilah waktu untuk engkau menyembah Tuhan. Mengerti, katakan amin. Dengan engkau banyak berdoa di tengah kesibukanmu. Engkau banyak menyembah di tengah kesibukanmu. Rohmu ini akan tetap terjaga dengan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu yang saya kasihi, keluarga BMC. Jadi pray, praise, and worship. Lalu bagaimana membangun hubungan lewat jiwa kepada Tuhan dalam ibadah, yaitu lewat baca firman Tuhan. Anak Tuhan harus punya waktu merenungkan firman. Amin. Satu bagian lagi saya akan selesai. Lalu yang ketiga, bagaimana tubuh ini bisa beribadah kepada Tuhan? Caranya kerjakan apa yang kau baca, kerjakan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Jadi ketika rohmu bangun hubungan dalam pujian, penyembahan, dan doa, jiwamu terhubung dengan Tuhan lewat firman Tuhan, tubuhmu terarah pada ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Ini hubungan ini akan menjadi baik. Sehingga apa yang terjadi? Hubungan yang baik dengan Tuhan memudahkan kita mengenal pribadinya dan menyerahkan sepenuhnya pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada Tuhan. Slide yang terakhir, saya akan selesai. Yohanes pasal 22 ayat yang ke-37, pemain musik dan WL Singer silakan naik. Saat seorang bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan, saat orang bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan, orang itu akan bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Ketika saya membaca Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Ketika Tuhan berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Pada waktu saya baca awal-awal ayat ini saya nggak ngerti saudara. Tapi makin kesini saya ngerti. Ketika hubungan dengan Tuhan saya bangun dengan lebih baik. Ketika ibadah saya bangun dengan lebih baik. Roh saya ada dalam pray, praise, and worship. Jiwa saya ada dalam perenungan firman Tuhan. Dan tubuh saya bawa kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka saya ngerti bahwa mengasihi Tuhan itu sama dengan menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang berani menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Yang dikatakan oleh Tuhan, kalau kamu mengasihi Tuhan Allahmu, kasihi dia dengan segenap hatimu, kasihi dia dengan segenap jiwamu, kasihi dia dengan segenap akal budimu. Kalau saudara bisa sampai di tahap ini, Anda gak usah takut dengan apapun yang bisa terjadi di depan. Hari-hari ini kita mendengar seruan perang. Kalau kita baca media sosial, rasanya saudara ya, banyak hal yang membuat kita kehilangan damai. Lalu sebentar lagi berita-berita di media saling serang. Pernyataan ini di counter dengan ini, masalah ini, masalah ini. Kadang-kadang saya begini, ini orang larinya mau kemana sih? Semua itu pakai pikiran, semua itu pakai perasaan. Tapi saya rindu semua anak-anak Tuhan belajar menyerahkan semua hidup ini kepada Tuhan. Dan percayalah, Dia yang layak dipercayai, Dia yang sudah memilih saudara, Dia akan membawa saudara kepada masa depan yang baik. Berikan tepuk tangan, silakan bangkit berdiri.